Langsung kita klik. Pastikan muncul pesan dulu teman-teman. Nah, proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TGA Fox. Saya akan share cara membuat generator QR Code yang nantinya akan dijadikan file JPG dengan menggunakan VBA atau makro Excel. Baik, saat ini di layar saya sudah membuka 3 jendela. Yang pertama adalah file buat QR Code .xls, yang mana di sini sudah ada satu tombol. Saya membuatnya dari zip, saya tambahkan ikon QR. Kemudian ada tabel berisi 2 kolom. Yang pertama isi dari QR Code, nanti kita akan mengisikan QR Code itu isinya kata-kata apa, nanti kita akan isikan di kolom A. Kemudian nama file JPG-nya, hasil bentukan dari generator ini, namanya apa, kita akan isikan di kolom B ini teman-teman. Jadi ini masih kosongan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah file VBA 005, di mana di sini sudah ada referensi baru teman-teman. Jadi ini file yang sebelumnya sudah saya update dengan referensi generate QR code. Ketika kita klik, isinya akan seperti ini ya. Jadi ada 2 kode inti ya, yaitu membuat QR code-nya dan menyimpannya ke dalam bentuk file JPG. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah jendela Windows Explorer, di mana saat ini baru ada 2 file teman-teman, yaitu file Excel yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu VBA 005 dan buat QR code. Nantinya file JPG yang akan kita generate atau hasil generatan QR code akan berada di satu folder dengan file ini teman-teman ya. Baik, langsung saja kita ke file buat QR code ini ya teman-teman ya. Kita ke tab developer, kemudian kita pilih tombol Visual Basic ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di this workbook kita klik kanan, kemudian pilih insert dan pilih modul teman-teman. Dan hasilnya kosong seperti ini ya. Langsung saja kita ke sini teman-teman. Ke file VBA 005. Ini tadi kita sudah klik, kita langsung saja klik copy ini ya. Kemudian kita ke tab developer lagi. Sebelum kita pastikan, kita ketikkan dulu nama daripada sub prosedurnya teman-teman. Misalkan kita ketik sub sp create QR misalkan. Nah, seperti ini kita enter, akan terbentuk otomatis nsub ya. Kemudian kita paste di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Sebelum saya jelaskan ini sekilas, kita perlu menambahkan satu kode lagi ya teman-teman ya. Kita bisa copy paste dari file VBA 005 ini ya. Ini kita double klik teman-teman, akan muncul password seperti ini. Kita ketikkan angka 1 karena passwordnya 1 ya teman-teman ya. Kita klik OK. Kemudian di bagian modul kita buka, di sini ada QR generator teman-teman. Ini kita drag ke sini teman-teman. Nah, jadi ini mengcopy ya. Jadi mengcopy modul ini ke file ini ya teman-teman ya. Baik, setelah itu mungkin saya akan jelaskan singkat ya arti dari kode makro ini ya. Yang pertama adalah pembuatan variabel ya. Yang pertama variabel QR code ini adalah kata-kata yang akan kita rubah menjadi kode QR teman-teman. Kedua adalah sheet QR, yang mana sheet QR itu akan kita jadikan sebagai sheet temporary. Untuk standarnya namanya QR temp ya. Jadi ini nanti kita akan buat sheet seperti ini. Kita bisa merubah nama sheet yang sudah ada, sheet kosong yang sudah ada, atau kita membuat sheet baru dengan nama ini ya. Tapi ini bisa dirubah juga, misalkan temporary QR atau segala macam ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan, tapi untuk sementara kita pakai default ini saja. Yang selanjutnya ada variabel sjpg teman-teman, yaitu QR TGA Fox. Jadi nanti nama file JPG-nya itu akan kita namai menjadi QR TGA Fox. Nah, yang ketiga ini ada VBA, di mana letak tombol makro kita berada. Jadi biarkan seperti ini. Baik, mungkin itu saja, dan ini pembuatan QR-nya teman-teman ya. Nah, ini render QR code, formatnya biarkan seperti ini teman-teman. Kemudian ini merubah ukurannya, jika kurang besar bisa dibesarkan teman-teman. Jadi ukurannya lebar dan tingginya itu sama teman-teman. Jadi ini defaultnya 100 x 100. Kemudian di sini ada kode pembuatan QR ke dalam bentuk file JPG teman-teman, yaitu direktorinya kita samakan dengan direktori makro buat QR code saat ini. Baik, langsung saja, ini langsung bisa dites teman-teman ya. Oh ya, kita buat dulu sheet-nya ya. Kita rename sheet yang kedua ini menjadi QR
stem seperti ini teman-teman ya. Setelah itu langsung saja kita arahkan, kita klik kanan tombol ini, kemudian pilih send macro. Ini dipastikan this workbook ya teman-teman ya. Di sini sudah ada SP create QR teman-teman. Kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Langsung saja kita klik ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Tadi lupa tidak memberikan pesan selesai teman-teman. Tidak ada masalah, nanti kita akan tambahkan. Nah, ketika kita ke ini, ke Windows Explorer, di sini sudah ada nama filenya ini teman-teman ya. Nah, ini penamaannya tadi masih ada salah teman-teman, jadi tidak sesuai dengan yang di ini kan. Mungkin kita ulangi lagi ya. Kita Ctrl C. Jadi penamaannya harusnya di sini teman-teman. Nah, di sini kita kopikan di sini. Jadi yang tadi yang ke copy ini teman-teman. Jadi ada sedikit kesalahan referensi, tapi teman-teman nanti bisa ubah sendiri seperti yang barusan saya lakukan. Baik, langsung kita run lagi ya teman-teman ya. Kita klik lagi. Ya, sudah selesai. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi QR TGA Fox. Ini tadi yang salah, kita delete saja. Baik, langkah selanjutnya tadi hardcode ya teman-teman. Jadi QR-nya itu tetap TGA Fox terus isinya. Nah, kita akan menyambungkan, kita akan mengisikan kata-kata di sini, nama filenya di sini sampai 3 misalkan. Nanti akan ketika kita klik akan terbentuk 3 QR code langsung dengan nama sesuai yang ada di sini ya teman-teman ya. Baik, misalkan di sini contoh 1 misalkan. Contoh 1, di sini contoh 2. Kemudian di sini contoh 3. Seperti ini. Kemudian di sini kita namain dengan QR1. Jadi sederhana saja ya teman-teman ya. QR2 dan QR3. Jadi ini nanti bisa diisikan misalkan web atau segala macam ya teman-teman ya. Jadi misalkan mungkin yang ketiga ini kita ganti menjadi blog saya ya, tgafox.blogspot.com misalkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini harusnya QR-nya lebih padat lagi ya. Jadi isinya gambarnya lebih banyak lagi kotak-kotaknya karena kata-katanya yang paling panjang ya teman-teman. Baik, seperti ini. Langsung saja kita ke referensi teman-teman ya. Kita harus bisa mendeteksi baris akhirnya itu ada di baris mana ya. Di sini sudah ada referensi, yaitu mencari baris terakhir ya. Kita klik. Kemudian ini kita copy teman-teman seperti ini. Kita kembali ke file VBA. Mana tadi? Kita langsung ke tab developer saja, kita klik Visual Basic. Nah, seperti ini kita taruh di atas sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan terbentuk variabel L baris akhir, yang mana isinya baris akhir ini adalah baris akhir berdasarkan data yang ada di kolom A teman-teman. Dan kebetulan memang data kita sudah ada di kolom A dan B ya teman-teman. Jadi ini sudah benar, kita tidak perlu revisi. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan QR sampai dengan pembentukan file JPG itu secara berulang kali mulai baris ke-7 sampai dengan baris terakhir, yang mana saat ini baris terakhirnya ada di baris 9 ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke file VBA 005 lagi. Kita menggunakan referensi perulangan ini teman-teman. Kita klik seperti ini. Nah, kita copy. Jadi cukup sederhana ya sebenarnya, kita bisa ketik manual, cuma kita copy paste dari situ tidak ada masalah. Kita kembali ke jendela Visual Basic, kita paste di atas ini saja teman-teman. Nah, untuk headernya ini kita mulai dari angka 6 teman-teman ya. Sedangkan angka 10 ini kita ganti dengan baris akhir ini teman-teman. Nah, seperti pada video tutorial saya yang kedua kalau tidak salah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi, di situ saya sudah taruh link juga. Baik, selanjutnya ini jadi cukup sederhana, kita copy blok semua kode pembuatan QR sampai dengan file JPG yang ada di bawahnya ini. Kita Ctrl X, kita taruh di bawah sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu ya, kita blok, kemudian kita tab. Kita balikan. Shift tab ya untuk membalikan ke kiri. Kemudian untuk pesannya ini kita hilangkan saja, atau pesannya kita cut ya, kita taruh di bawah, kita ganti dengan kata-kata selesai.
Nah, seperti ini. Ini kita ganti misalkan create QR. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, huruf besar. Baik. Setelah itu kita akan melakukan perubahan di sini ya teman-teman ya. Jadi yang di sini masih hardcode TGA-Fox, kita akan mengganti menjadi ring 6 sampai dengan ring baris terakhir, yang mana baris terakhir itu ada di baris 9 ya. Kita tampilkan layar seperti ini dulu, mungkin saya susun biar sedikit bisa dibaca ya teman-teman ya. Ini saya kecilkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk merubah ini mudah saja teman-teman. Jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini, ring A dan I teman-teman, seperti ini. Jadi ini sama seperti tutorial sebelumnya ya. Maaf, ini mulai dari angka ke-7 teman-teman. Jadi header kita tidak perlu buatkan QR code-nya ya. Kemudian untuk nama filenya kita samakan, tapi kita ubah menjadi kolom B teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi pembuatan generator QR ini tidak perlu kita menggunakan add-in yang kita download maupun kita install ke Excel ya. Jadi ini murni kode VBA yang saya dapatkan dari situs GitHub ya teman-teman ya. Di situ sudah lengkap, saya tinggal copy paste. Jadi saya tidak paham apa isinya di sini. Jadi di GitHub saya sudah dijelaskan pemakaiannya seperti ini dan saya tinggal terapkan. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi sama seperti yang saya sharekan sekarang. Jadi yang penting logikanya sudah paham teman-teman. Kita tinggal bisa copy paste. Mungkin sedikit demi sedikit kita akan mempelajari pengetikan, tapi untuk di awal agar semangatnya tidak turun, jadi kita teknik copy paste ini dulu teman-teman. Jadi cepat menghasilkannya. Nah, ini saya dapat dari GitHub teman, dan isinya saya juga tidak paham. Saya tinggal sedikit menambahkan saja tadi, yaitu pembuatan ini di dalam kode ini ya. Nah, yang lainnya saya murni copy paste dari situs GitHub. Baik, langsung saja kita praktekkan ya pembuatan QR code. Nantinya akan terbentuk 3 QR lagi ya, dengan nama seperti ini teman, QR1, QR2, dan QR3. Langsung kita klik. Pastikan muncul pesan dulu teman-teman. Nah, proses selesai. Kita klik dan hasilnya berhasil teman-teman. Jadi di mana untuk QR1 dan QR2 itu tidak terlalu kompleks QR-nya. Kenapa? Karena kata-katanya sedikit teman-teman. Sedangkan untuk di isi QR code yang ketiga itu cukup lebih kompleks lagi karena isinya panjang, yaitu tgafox.blogspot.com. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri ya, menyekan ini dengan HP maupun media yang lainnya, memastikan bahwa QR code yang sudah terkit itu sudah benar teman-teman. Baik, itu saja sharing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.